Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes, oke. Yes. Semangat banget nih buat ikut pelajaran IPA hari ini ya. Ya, Bu. Udah pada sarapan kan? Belum. Masih, tapi udah pada semangat. Jadi kayaknya udah semangat dikit. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Oke, Bu. Oke, yang pertama Mbak Sandra. Oke, yang kedua Mbak Ari. Hadir. Mbak Fitri. Hadir. Oke, Mbak Ani. Hadir. Mbak Ririn. Ada, Bu. Oke, Mbak Widya. Hadir. Mbak Ningsih. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Semangat semua. Semangat semua ya. Oke, kita mulai hari ini pembelajarannya dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Boleh Mbak Sandra untuk dipimpin berdoa? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa cukup. Sudah, Bu. Nah, kita sekarang mengerjakan asesmen diagnostik dulu ya. Ibu sudah mengirimkan untuk link asesmen diagnostik non-kognitif. Silakan kerjakan yang non-kognitif dalam waktu 10 menit ya, sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi yang kalian alami di kehidupan kalian gitu ya. Jadi tidak menyontek dari teman lainnya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Oke, udah selesai kan kerjainnya? Gimana? Gampang kan? Gampang, Bu. Gampang, Bu. Tinggal milih. Oke. Kemudian Ibu mau tanya dulu nih sama kalian terkait materi di kelas 7 kemarin. Kalian ingat mungkin ada materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ingat, Bu. Oke, ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Bernafas. Makan, butuh makan. Butuh Berkembang makan, biak, butuh- tumbuh. Oke, berkembang biak dan tumbuh. Agar makhluk hidup itu bisa hidup, artinya dia pasti butuh makan. Kriterianya makanan apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup? Yang bikin kenyang, sehat. Empat sehat lima sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Itu kalau manusia. Oke, kita ini manusia apa bukan? Manusia, Bu. Manusia. Berarti kita butuh makanan yang 4 sehat 5 Sempurna. Oke, pintar sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, makanan kesukaan kalian apa? Sebelah. Soto pakai nasi. Soto pakai nasi, sebelah. Sebelah. Oke. Kenapa suka sama makanan itu? Kalau pakai nasi kan Pedas. kenyang, terus kalau soto tuh seger, nanti ada sayur-sayuran yang sehat, ada ayamnya yang enak gitu. Oke, ih, jawabannya bagus sekali ya Mbak Sandra. Kan aku pintar, Bu. Nah, juara kelas ya Mbak Sandra ya. Iya. Oke. Anak-anak tadi sudah menyebutkan ya kalau setiap makanan itu memiliki kandungan dan juga manfaat yang berbeda-beda. Oke. Nah, hari ini makanya penting untuk kita belajar tentang nutrisi. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang kita makan dan kandungan apa saja yang kita makan sehingga nanti bisa bermanfaat untuk tubuh kita dan tidak membahayakan diri kita. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi berpanduan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan nutrisi pada makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi berpanduan LKPD, peserta didik menganalisis fungsi kandungan nutrisi pada makanan dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan diskusi dan belajar sesuai dengan minat kalian yang tadi sudah kalian isi di asesmen diagnostik ya.
Kemudian untuk penilaiannya yaitu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Menggunakan angket penilaian diri, teman, guru, dan juga melalui LKPD yang Ibu akan bagi. Nah, Ibu akan membagi kalian ya sesuai dengan kegiatan kita, yaitu menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat kalian untuk belajar IPA. Nah, untuk kelompok pertama ada Mbak Ririn, Mbak Ari, dan Mbak Ningsih. Yang kedua itu ada Mbak Sandra, Mbak Widya, dan juga Mbak Fitri ya. Oke, ini untuk LKPD-nya bisa dicermati terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian lakukan diskusi sesuai dengan arahan dan petunjuk yang ada di LKPD. Anak-anak, kalian sudah selesai ya mengamati untuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Ibu mau minta tolong untuk salah satu membaca di teks yang bagian mari kita cermati. Oke, mungkin untuk Mbak Ririn boleh minta tolong Ibu dibacakan. Menurut kalian, apakah setiap makanan memiliki kandungan nutrien yang sama atau berbeda-beda? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien pada makanan dapat dibagi menjadi 6 kategori loh, antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Apakah semua makanan mengandung semua nutrien tersebut atau tidak? Sudah, Bu. Terima kasih ya Mbak Ririn sudah membantu Ibu untuk membacakan teksnya. Nah, selanjutnya berdasarkan stimulus yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Ririn, rumuskanlah suatu pertanyaan atau rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang kalian temui. Mungkin ada yang bisa menyebutkan 1, 2? Oh, kalau Bu, pertanyaannya misal gini, apakah yang dimaksud dengan nutrisi atau nutrien? Boleh nggak, Bu? Boleh, bagus sekali Mbak Sandra atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Saya, Bu, mungkin dari nutrisi itu apa fungsi atau manfaatnya? Oke, fungsi atau manfaat dari nutrisi ya di makanan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita selidiki bersama-sama. Ayo kita lakukan. Di sini ada ikuti langkah kerja yang ada dengan cermat dan juga teliti. Jadi di sini alat yang kita perlukan adalah internet, handphone, dan alat tulis. Jadi kalian diperbolehkan untuk mencari informasi melalui internet dan menggunakan gawai atau handphone ya. Kemudian langkah kerjanya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian amatilah makanan yang kalian temui di lingkungan sekolah. Misal tadi kayak Mbak Sandra menyebutkan suka ada soto pakai nasi, itu boleh disebutkan. Kemudian bisa mengamati juga seblak, atau misalnya ada kalian suka gorengan tempe, gorengan tahu, telur gitu ya, dan lain-lain, itu bisa kalian amati. Kemudian catatlah hasil pengamatan kalian ke dalam tabel pada hasil pengamatan dan berilah tanda centang pada tabel analisis data. Nah, di sini Ibu contohkan satu ya. Nama makanannya adalah nasi. Nasi ini seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Nasi mengandung karbohidrat. Nah, maka yang dicentang adalah bagian karbohidratnya. Kemudian nanti kalian cari nama makanan lain yang akan kalian amati dan bisa dicentang di jenis nutriennya. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Silahkan dimulai dengan melakukan diskusi bersama teman kelompok kalian. Protein, protein. Apa saja? Tahu termasuk protein
Berikutnya kita masuk ke tahap mari kita kembangkan. Jadi di sini berdasarkan data hasil pengamatan dan juga diskusi kalian dengan teman-teman, nah buat sebuah produk terkait dengan nutrien pada makanan dan dapat berupa poster, infografis, PowerPoint, video sesuai dengan minat kalian. Tadi ada kelompok yang visual, berarti mungkin bisa melalui poster atau infografis. Nah, untuk yang auditory maka bisa menggunakan video pembelajaran atau video penjelasan juga nggak apa-apa. Oke, silahkan lakukan secara berkelompok ya. Ingat semuanya harus mengerjakan. Jadi untuk tugasnya ini bisa dikerjakan dan nanti dikumpulkan di minggu depan. Tapi minggu depan kita semua harus melakukan presentasi sesuai dengan apa yang sudah kalian buat dan kalian pelajari, gitu ya. Baik, Bu. Gimana anak-anak? Ada yang kesulitan? Belum, Ada Bu. hambatan mungkin? Belum, masih Belum. ngedit, Bu. Oke, masih ngedit. Semangat ya? Iya. Masih ngedit. Oke. Ada yang mau presentasi sekarang? Supaya besok udah gak presentasi lagi gitu. Mau nyoba presentasi boleh? Boleh kalau mau Mbak Rin. Tapi pakai tab boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok visual mau mempresentasikan terkait produk yang kami buat, yaitu poster. Nah, di sini kami membuat poster ya, zat gizi nutrisi. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan berdiskusi, tadi ada buah semangka, itu termasuk nutrisi ke dalam golongan vitamin dan air. Kemudian ada apel termasuk golongan nutrisi karbohidrat, vitamin, mineral dan air. Kemudian ada daging, itu termasuk lemak, protein, vitamin, dan telur itu termasuk lemak, protein dan vitamin, dan sayuran termasuk vitamin, air, mineral. Kemudian ada tempe dan tahu, itu termasuk protein, ikan termasuk lemak dan protein, kemudian nasi karbohidrat. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Mungkin ada yang mau menanggapi, bertanya atau bagaimana? Udah bagus. Oke, udah bagus. Terima kasih ya Mbak Ririn atas presentasinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Ririn sudah mempresentasikan hasil produk yang dihasilkan ya dari proses diskusi dan juga bekerja sama dengan teman kelompoknya. Nah, sekarang tugas kalian bagi yang sudah menyelesaikan hasil akhirnya, maka bisa mengunggahnya melalui berbagai sosial media yang kalian punya. Kalau kalian punyanya Instagram, bisa diposting di Instagram. Kemudian kalau punyanya TikTok atau Twitter, mungkin bisa diposting di Twitter dan juga di TikTok sesuai dengan sosial media yang kalian miliki, agar nanti teman-teman kalian yang ada di luar sekolah bisa ikut belajar dan bisa ikut memahami materi yang kalian berikan melalui sosial media, gitu ya. Baik, Bu. Oke, sudah jelas? Jelas. Sekarang kita simpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Hai, Bu, nyoba. Oke, boleh Mbak Sandra, silakan. Ya, jadi berdasarkan diskusi pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nutrisi itu adalah kandungan zat gizi yang seseorang peroleh dari sumber makanan maupun minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel tubuh. Nutrisi yang baik
Berarti tubuh mendapatkan asupan yang tepat dari makanan sehat dalam kombinasi yang tepat. Nah, makanan itu mengandung nutrisi yang berbeda-beda. Tadi ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di mana fungsinya juga berbeda-beda ya Bu. Nah, fungsi nutrisi ini menghasilkan energi bagi fungsi organ, gerak, dan fungsi fisik sebagai bahan dasar untuk pembentukan dan perbaikan jaringan sel-sel tubuh dan sebagai pelindung serta pengatur suhu tubuh. Baik, terima kasih Mbak Sandra. Tepuk tangannya dong Mbak Sandra yang sudah memberikan penjelasan dan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dengan sangat baik. Sekarang Ibu mau tanya beberapa pertanyaan ya, supaya Ibu tahu nih sejauh mana kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini. Untuk soal yang pertama, apakah kalian mendapati kandungan nutrien karbohidrat pada makanan yang kalian pelajari? Kemudian, apakah manfaat kandungan karbohidrat pada makanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu mau tunjuk Mbak Ririn. Coba, yuk Mbak Ririn, bisa dijawab untuk pertanyaannya. Ada Bu, tadi ada kandungan karbohidratnya. Kemudian karbohidrat itu fungsinya untuk energi utama untuk aktivitas, untuk menjaga kesehatan terutama jantung. Kemudian fungsinya itu untuk bisa cadangan makanan dan materi pembangun. Oke, pintar sekali Mbak Ririn. Wah, keren. Ternyata anak-anak Ibu semuanya pintar-pintar semua, bisa menjawab dengan bagus dan baik, dengan tepat sekali. Oke, berikutnya kita akan melakukan asesmen formatif non-kognitif, yaitu dengan menilai sikap dan juga keterampilan dari teman kalian selama melakukan pembelajaran IPA di pagi hari ini. Oke, untuk linknya akan Ibu share ya lewat WhatsApp, bisa dicek nanti untuk sikapnya, apakah teman kalian bertanggung jawab, apakah teman kalian ikut serta ketika melakukan diskusi dan bekerja sama, seperti itu. Nah, ini diisi sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kondisi yang kalian alami. Oke? Oke Bu. Oke, siap. Silahkan dikerjakan. Baik Bu. Saya melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan sesuai instruksi ya. Saya mengumpulkan hasil kegiatan tepat waktu. Iya, tapi ada yang belum selesai. Saya mengikuti peraturan tata tertib selama pembelajaran ya. Sudah selesai buat nilai teman dan diri sendiri? Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih ya sudah membantu untuk menilai kinerja dari teman-teman kalian dan juga merefleksi diri kalian selama pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada nggak sih materi yang sulit dari IPA? Belum. Oke, menyenangkan nggak kira-kira pelajaran IPA hari ini? Menyenangkan karena berkelompok. Betul, karena berkelompok jadi menyenangkan ya. Bisa diskusi. Betul, bisa diskusi. Jadi lebih mudah ya memahami materi pembelajarannya. Nah, ada nggak kesulitan yang kalian alami selama mempelajari materi ini? Nggak ada Bu, paling ini kurang waktu karena produk yang saya buat video belum selesai ngeditnya. Karena kekurangan waktu ya buat ngedit video jadi nggak cukup. Tapi nggak apa-apa, kita bisa kerjakan untuk dikumpulkan di minggu depan. Nanti untuk kelompok yang belum bisa melakukan presentasi di minggu depan. Jadi agendanya kita minggu depan adalah melakukan presentasi, kemudian membahas materi lebih lanjut terkait dengan materi nutrisi dan juga nanti ada sistem pencernaan manusia. Oke. Nah, nanti kalian tugasnya di rumah menyelesaikan tugas-tugas yang tadi. Yang belum selesai bisa diselesaikan, dan yang sudah selesai bisa coba untuk membaca materi lebih lanjut ya. Bisa dilihat di buku paket atau mungkin di internet sesuka kalian. Jadi informasi bisa kalian peroleh dari mana saja gitu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Belum ada. Oke, berarti tanya anak-anak semua pintar ya. Jadi belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mungkin boleh dipimpin Mbak Sandra. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran IPA hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mbak Sandra. Sama-sama. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sekian. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin perbuatan yang mungkin tidak berkenan ya di hati kalian. Oke. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih.